bisa melanjutkan tadabbur kita, usaha kita untuk merenungi firman-firman Allah yang kita sudah sampai kepada surat Yusuf ayat yang ke 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Setelah Sayyidina Yusuf alaihi salam diangkat oleh raja, oleh Malik untuk menjadi pengontrol ekonomi negara, beliau yang menakwili mimpi, beliau yang menerapkan mimpi tersebut. Mimpi raja adalah ditakwili 7 tahun akan melimpah hasil bumi, 7 tahun akan paceklik. Maka di saat melimpah hendaknya membuat lumbung-lumbung yang jika nanti datang masa paceklik bisa menyelesaikan problem tersebut. Diangkatlah Nabi Yusuf tepat waktunya. Beliau yang menakwili mimpi tersebut dan beliau yang menerapkan semuanya, sehingga betul-betul ketat sekali dalam menyimpan. Tidak ada perfoya-foya, dipimpin oleh beliau. Hingga di saat masa paceklik tiba pun pengeluarannya pun nggak boleh foya-foya, dibatasi. Tapi dengan adil, semuanya anggota keluarga diberi sesuai, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, sama. Bahkan sampai Nabi Yusuf sendiri makannya hanya sekali di masa paceklik. Raja pun diajak makan bersama, makannya sekali, tidak boleh lebih. Karena masa panjang 7 tahun. Adil sekali saat itu. Paceklik yang ada di Mesir pun mulai melebar sampailah ke Palestina, Kanaan. Di Palestina itulah tempatnya Nabi Yakub bersama keluarganya. Paceklik pun melanda mereka. Dan bersama paceklik melanda bangsa, bahkan ke negara tetangga sekalipun, berita pun juga nyampe bahwa di Mesir ternyata sudah dipersiapkan. Dan urusan pembagiannya, ekonominya dipimpin oleh orang yang sangat bijak, adil. Nggak pandang orang mana, asalkan datang diberi. Akan diberi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau orang 5 dikasih 5, 6 kasih 6, 7 kasih 7. Berita itu nyampe juga ke keluarga Nabi Yusuf sendiri. Ikhwatu Yusuf mendengar berita itu, bahwa ini di Mesir ada solusi, mereka berangkat datang untuk ke Mesir. Duit ada tapi nggak ada barang yang dibeli, apa gunanya? Berangkatlah ke Mesir. Jaa'a ikhwatu Yusufa. Datanglah saudara-saudaranya Yusuf. Fadakhalu alaihi, masuk ke tempatnya Nabi Yusuf yang akan membagi-bagikan tentang kebutuhan barang makanan, bahan-bahan makanan. Fa'arafahum, Nabi Yusuf mengenali mereka. Sebab perpisahannya itu berbeda. Perpisahannya itu waktu. Fa'arafahum, Nabi Yusuf mengenali mereka. Wahum lahu munkirun, tapi mereka enggak kenal. Mungkir, ingkar, maksudnya enggak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kenal mereka, mereka tidak kenal Nabi Yusuf. Karena memang perpisahannya waktu itu Nabi Yusuf masih kecil. Dalam riwayat ada 7-9 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun. Sementara ikhwatu Yusuf sudah dewasa, sudah gede. Jadi orang kalau sudah dewasa, kalau kita berpisah, perbedaan wajah, pergantian wajah nggak terlalu amat. Tapi kalau dari anak lu 8 tahun tiba-tiba ketemu umur 40 itu biasanya perubahannya beda, jauh sekali. Maka kalau Yusuf mengenali mereka, Nabi Yusuf mengenali mereka, karena apa? Waktu berpisah mereka sudah dewasa. Tapi mereka waktu ngelepas Yusuf, masukkan ke sumur itu,
Dalam keadaan Yusuf masih kecil. Jadi perpindahan, pergantian, perubahan dari masa kecil ke dewasa bagi mereka cukup membuat lupa, tidak kenal. Di samping itu, Yusuf yang selama ini bersamanya dalam keluarga yang sederhana, ya nggak mungkin ibaratnya kok tiba-tiba ada di Mesir kok jadi pemimpin besar lagi. Jadi jauh sekali angan-angan kalau itu Yusuf. Baik. Kemudian menyampaikan hajatnya adalah kami adalah dari Nabi Yusuf tahu dan mengerti betul dalam berbincang-bincang dengan mereka, mengerti kalau ini adalah saudaranya. Cuma Nabi Yusuf tetap saja berdiskusi dengan mereka seolah-olah tidak kenal. Ditanya dari mana, keluargamu siapa, kemudian siapa yang tinggal di rumah, ada ayah saya dengan adik saya. Oh begitu, akhirnya betul diberi. Walamma jahazahum bijahazihim, setelah Nabi Yusuf menyiapkan mereka bahan-bahan makanan untuk mereka, kemudian bertanya di antaranya, ditambah setelah itu, ditambah lagi dua jatah, kan yang datang berlima, ditambah lagi 6 dan 7. Lima, ikhwatu Yusuf kan semuanya waktu itu kan ada ikhwatu Yusuf tambah Binyamin 6 sama Yusuf 7, kemudian Nabi Yusuf 7, kemudian Nabi. Akhirnya 5 ditambah 2. Duanya untuk siapa? Kata Nabi Yusuf, bukankah kamu bercerita di rumahmu ada ayahmu yang sudah sepuh 1 dan ada adikmu 1? Kasih 7. Setelah itu Nabi Yusuf berkata, qala u'tuni bi akhil lakum. Nanti datang lagi untuk mengambil kebutuhan selanjutnya, tapi saudaramu kau bawa ya. Akhin lakum min abikum. Memang ibundanya Nabi Yusuf dan Binyamin beda dengan ibunda kakak-kakaknya. Ya, kamu datang ya nanti, adikmu dibawa. Sebab aslinya kalau nggak datang nggak dikasih. Idang qalabu ila ahlim, kalau mereka pulang ke rumah mereka nanti setelah bongkar-bongkar akan menemukan ini. Ini termasuk jadi siasat Nabi Yusuf untuk menarik dengan halus. La'allahum yarji'un. Dengan inilah niscaya mereka akan kembali lagi ke Mesir untuk menemui aku. Falamma raja'u ila abihim. Tatkala mereka kembali kepada orang tua mereka, kepada Nabi Ya'qub, qalu, cerita abana, kita sudah dapat semuanya. Adapun makanan-makanan kita selanjutnya kita masih bisa ngambil di sana. Cuman catatannya adik kita Binyamin harus dibawa. Qalu, mereka mengatakan, mereka ini para ikhwat Yusuf mengatakan, ya abana, wahai ayah, untuk datang berikutnya kami ini harus membawa adik. Kalau enggak, muni'a minnal kaidu, kita enggak akan dapatkan takaran, enggak mendapatkan jatah. Kalau adik enggak dibawa enggak akan dapat jatah. Fa irsil ma'ana akhana, maka kirimkan bersama kami saudara kami Binyamin. Naktal, agar kami bisa mengambil barang makanan. Wa inna lahu lahafidun. Nah ini isyarat kalau dia itu adalah memang pernah salah, itu diulang, lahafidun, nanti kami akan jaga. Dulu pernah nggak jaga. Dulu kalimatnya sama, ingin menjaga tapi ternyata hilang. Alasannya kami lagi main, dia aku letakkan di mataan, ada tempat barang-barang kami, lalu hilang dimakan serigala. Wa inna lahu lahafidun, niscaya kami yang akan menjaganya. Maksudnya meyakinkan kepada ayahandanya. Qala, nah ini Nabi Ya'qub punya pengalaman pahit. Anak yang paling disayanginya Yusuf hilang. Qala hal amanukum alaih. Apakah aku bisa percaya kepadamu di saat engkau membawa Binyamin? Kejadian yang lalu masih terngiang-ngiang, teringat, bahkan gak akan lupa hilangnya Yusuf. Meninggalkan tangis yang tidak henti.
illa kama amintukum ala akhihi. Hal amanukum ala. Apakah aku bisa percaya kepadamu kecuali apa? Apakah aku bisa percaya kepada kalian semuanya? Kecuali kejadiannya adalah kayak yang dulu, ayo. Maksudnya apa? Aku tuh mau percaya kepadamu bagaimana? Pernah kejadian pahit. Jangan-jangan ini akan terulang lagi seperti kejadian yang dulu. Seperti yang terjadi, yang pernah aku percayakan kepadamu, Yusuf, ternyata kamu hilangkan dia. Min qablu sebelumnya. Tapi pun demikian beliau seorang nabi, fallahu khairun hafidhan. Allah adalah sebaik-baik zat yang bisa menjaga. Nah ini di saat mengatakan fallahu khairun hafidhan ini adalah mau melepas. Ya sudahlah, nanti bawa Allah yang menjaga adikmu. Wa huwa arhamur rahimin. Allah sungguh maha kasih. Maha kasih, arhamur rahimin. Maha kasih, paling maha kasih. Maha kasihnya di antara yang punya kasih sayang. Maksudnya ini, Allah maha kasih, akan menjaga adikmu. Ini. Di sini dialog antara anak-anak yang pernah melakukan kesalahan kepada ayahnya, dan ayahnya pun biarpun di satu sisi pernah kecewa, beliau seorang nabi tentunya tidak melakukan suatu kerja dengan wahyu, ya akhirnya mengizinkan dan yakin bahwa yang menjaga adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah lapor begitu, Abah kita sudah dapat ini semuanya, cuma nanti datang berikutnya tolong ya Bah, izinkan Binyamin untuk bersama kami. Kata abahnya, waduh jangan-jangan kejadiannya kayak dulu. Tapi ya sudahlah, yang menjaga adalah Allah, bukan kalian. Akhirnya bareng-bareng muka. Walamma fatahu mata'ahum. Tatkala mereka membongkar barang-barang makanan tadi. Mana tadi? Wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Wajadu mereka menemukan bidha'atahum, alat bayar, barang-barang yang mereka bawa dari Palestina, dari Kanaan, dari negerinya itu ke Mesir itu, rupanya dikembalikan lagi oleh Nabi Yusuf. Mereka menemukan itu. Ini tambah hujah untuk menguatkan kepada ayahnya. Ayah, ini lihat, orangnya baik benar itu. Ya. Pembesar Aziz itu, pembesar kan menggantikan posisinya Aziz. Nabi Yusuf menggantikan posisi Aziz waktu itu, keamanan, dan bahkan lebih dari itu, karena waktu itu Nabi Yusuf minta tempatkan saya dalam urusan ekonomi. Ikhwan Yusuf berkata, ya lihat orangnya baik bener nih, lihat sampai alat bayar kita pun dikembalikan ini. Ya abana mana bagi, apalagi yang kita inginkan? Oh ini sudah baik, apalagi kita perlu minta apa lagi dari dia? Sudah sangat cukup dia. Memberi 5 ditambah 2 untuk abah dan adik, kemudian setelah itu lihat barangnya dikembalikan lagi, alat beli kita, kurang apa lagi? Bah, akankah abah masih melarang? Hadhi bid'atuna, inilah bahan barang-barang yang kita bawa untuk alat beli. Ruddat ilaina, telah dikembalikan kami, maka izinkan Yahya, Aibah, izinkan kami. Wa namiru ahlana, kemudian kami akan membawa adik kami ke sana. Namiru ahlana, mendapatkan bahan untuk kami akan mengambil bahan makanan lagi untuk keluarga kami. Wa nahfadhu akhana, dan di samping itu aku akan jaga. Maksudnya Abah, izinkan kami, nanti kami akan ke sana lagi membawa adik kami, dan kami akan membawa bahan makanan lagi. Wa nazdadu kaila ba'irin, dan akan nambah. Kaila ba'irin, akan nambah lagi nanti mendapatkan kaila ba'irin, timbangan daripada ba'ir. Maksudnya adalah ba'ir adalah onta. Maksudnya apa? Ya nanti bahan kita tambah, ontanya tambah. Karena tambahan adik lagi nanti insyaallah. Ada tambahan. Karena Yusuf pembesarnya ini sangat baik. Dzalika kailun yasirun. Itu semua adalah enteng kecil bagi Nabi Yusuf. Sangat mudah untuk diwujudkan. Oh enggak datang saja dikasih, apalagi di saat adiknya datang. Kemudian setelah itu qala lan ursilahu ma'akum. Tidak.
Anaknya sudah nurawiduhu, katakan sudah merayu itu dengan bermacam-macam, dengan muqaddimah yang banyak dirayu agar ayahnya menjawab akan aku izinkan. Ternyata jawabannya apa? Lan ursilahu, tidak, aku tidak akan mengirimnya ma'akum, bersamamu. Aku tidak akan lepas Binyamin denganmu hatta tu'tuni mawthiqan minallahi, kecuali engkau mendatangkan kepadaku mawthiqan, perjanjian dengan Allah, sumpah spesial khusus berjanji minallahi, dari Allah, membuat perjanjian di hadapan Allah. Mungkin bahasa lain seperti bersumpah, berjanji akan mengembalikan. Yang ini la ta'tunani, ini saya, sungguh engkau akan mendatangkan bihi illa ayuhata bikum. Nah, jadi intinya, pokoknya kamu berjanji bahwasanya akan mendatangkan Binyamin apapun keadaannya. Boleh tidak? Kalau berjanji, oleh bismillah, berjanji. Diberatkan, jangan sampai hanya bawa-bawa, karena dulu juga janji akan menjaga, hilang Yusuf. Falamma tauhu mawthiqahum, setelah mendatangkan perjanjiannya, atau setelah berjanji, kemudian Nabi Yakub qala Allahu ala ma naqulu, kemudian mengatakan qala Allahu ala ma naqulu wakilu, sungguh Allah terhadap apa yang kita ucapkan adalah maha mengurusi. Maksudnya apa? Tahu yang bohong akan dihukum. Yang enak ya, awas, hati-hati. Apa yang kau ucapkan Allah dengar. Dan jangan berbohong, bawa adikmu, dan jangan buat ulah lagi. Akhirnya dengan begitu Nabi Yakub mengizinkannya. Sampai di sini dulu. Ini adalah kisah. Hikmahnya di balik ini banyak, para ulama mengambil hikmah di balik kisah ini adalah kisah keadilan seorang pemimpin. Hendaknya memang seperti itu. Jangan kenyang dulu kecuali rakyatnya kenyang. Jika merasakan lapar, ayo bersama mereka. Kalau memang dalam memimpin tujuannya Allah. Ada orang memimpin tujuannya memang untuk menyenangkan diri dan keluarganya. Maka foya-foya terus, rakyatnya nyungsep. Dia bertanggung jawab besar di hadapan Allah. Kapan itu pemimpin-pemimpin besar itu seperti itu. Nabi Yusuf. Rajanya pun kan juga begitu. Rajanya bersama Nabi Yusuf masuk Islam. Makanya disebutkan Fir'aunnya Yusuf itu Islam. Fir'aunnya Musa kafir. Fir'aunnya Yusuf patuh kepada Allah. Maka diajak oleh Nabi Yusuf untuk tidak makan sehari kecuali sekali. Sama-sama dengan rakyat. Nah, kalau pemimpin seperti ini, Masya Allah, ini pikirkan bagaimana rakyat. Tidak boleh rakyat lapar kemudian pemimpin kenyang. Semuanya tergantung kepada niat kok. Kalau tujuannya Allah, pasti bisa melakukan yang demikian itu. Tapi kalau tujuannya adalah hanya pangkat, kemudian senangan untuk keluarga dan sebagainya, lihat banyak, embat sana, embat sini, sikat sana, sikat sini, sikut sana, sikut sini. Yang penting dia punya kekuasaan. Itu Fir'aunnya Musa itu. Itu bahaya sekali. Tidak mikirkan rakyat makan atau tidak makan. Yang penting dia senang dengan kekayaan yang melimpah. Nabi Yusuf adalah contoh dalam hal ini. Selain Nabi pun juga ada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kita tidak bicara tentang Khulafaur Rasyidin. Kalau Khulafaur Rasyidin jelas dan terjaga, mereka hidup di tengah-tengah sahabat-sahabat mulia. Tentang bagaimana sifat tawadhu mereka, qanaah mereka. Sayyidina Umar bin Khattab pakai baju lebih double, dikritik sama jamaahnya, ya khalifah, kenapa kau baju begitu? Dilepas. Yang dimakan Sayyidina Umar sama yang dimakan rakyat. Ternyata muncul nanti, kita tidak bicara tentang sahabat, ada jauh, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu kebetulan cucunya Sayyidina Umar, cucu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketemu cucu. Umar bin Abdul Aziz adalah lahir dari perut. Masih ingat kisah
Makanya pentingnya ya, istri solehah dan suami yang baik. Teringat tentang kisah seorang perempuan anak penjual susu yang ibunya nyuruh, nak campur saja susunya dengan air. Kebetulan Sayyidina Umar itu sebagai seorang pemimpin itu sering datang ke kampung-kampung lihat keadaan rakyat langsung. Kemudian lagi capek bersandar di sebuah tempat, ada gubuk kecil begitu, rupanya di situ tempatnya seorang perempuan, ibu menjual susu dibantu oleh anak perempuannya. Lalu ibunya ngomong, nak kasih air cepat sekarang sebelum siang. Nah nanti kalau tahu orang, kalau ketahuan orang gimana bu? Enggak ada orang. Iya bu, orang enggak ada, tapi kan ada Allah. Jangan bu, enggak boleh. Khalifah Umar melarang kita mencampur susu dengan air. Sayyidina Umar dengar begitu. Ini istimewa benar perempuan ini. Pulang dipanggil Asim, anaknya Asim. Datang ke tempat ini, rumah tandanya begini. Aku melihat di situ ada suara anak gadis, nikahi dia. Nikahi dia. Dari keturunan sinilah akan lahir nanti orang-orang soleh. Makanya muncullah Umar bin Abdul Aziz dari sini, dari keturunan ini. Jadi dari istri yang soleh, istri yang takut haram, istri hobi kredit, istri hobi apa macam-macam, haram nggak tahu. Waduh ini lahir perut begini, nah apa? Melahir anak bagaimana nanti? Istrinya takut haram, Allah. Kalau istri nggak takut haram tuh yang nyungsep suaminya. Suaminya juga suruh ngambil haram. Jadi pengurus masjid, duit masjid suruh pakai dulu. Suaminya kiai ya duit pondok suruh pakai dulu. Sama aja. Suaminya pejabat korupsi ya sama itu. Istri itu punya pengaruh besar. Tapi istri solehah lihat akan lahir orang-orang besar, orang-orang hebat. Dan dari perut wanita-wanita solehah inilah akan muncul orang-orang hebat. Ibunda Imam Syafi'i. Jadi seorang ibu yang solehah. Imam Rabi'atul Ra'i. Ibu, perut. Wanita yang istimewanya takut haram. Kenapa? Balik Sayyidina Yusuf. Baik, artinya pada zaman setelah sahabat pun ada juga orang-orang yang sangat takut berbuat tidak adil, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat takut mengambil yang haram. Sampai begitu hebatnya beliau itu, suatu ketika, mohon maaf ini, beliau adalah junub, harus mandi besar. Di musim dingin. Kemudian disiapkan air panas oleh yang membantu beliau. Tinggal dia mandi baru ingat, ini air panas dari mana? Nah, ini air panas kau bakar dengan apa? Dengan kayu. Kayu siapa? Kayu untuk umat, kayu dari Baitul Mal. Tidak, aku tidak akan mandi dari air yang dibakar oleh kayu miliknya Baitul Mal, milik negara. Aku tidak mau, mending aku mandi dengan air dingin. Allah, ini perlu contoh-contoh begini. Tapi kalau sudah nggak takut kepada Allah, hai hamba Allah, jadi pengurus masjid kota amal bocor terus. Apalagi jadi kiai, nggak ada yang tahu, santrinya nggak berani nanya kalau duitnya dimakan sama dia. Ngurus yatim piatu, anak yatimnya nyungsep terus dia dalam mobil mewah. Ini perlu, adil ini benar-benar perlu. Jujur, takut kepada Allah. Nabi Yusuf makannya sehari. Waktu itu rajanya pun patuh, makan sehari diajak adil. Makanya raja masuk surga. Makanya anak-anakku semuanya ini, para santri atau para pemirsa, pendengar, kalau tiba-tiba anak anda yang jadi gubernur, jadi presiden, jadi apa, semoga kayak Nabi Yusuf begini. Jangan kenyang dulu kecuali rakyatnya kenyang. Mikirkan umat, hidup kan untuk berjuang. Yang akan kita petik adalah nanti setelah kita mati, kehidupan setelah kehidupan di dunia ini adalah yang istimewa. Ini diantaranya hikmah yang kita ambil daripada kisah ini, keadilan Nabi Yusuf dan membawa pemerintah pun ini. Maka di sini memang ada kesan Nabi Yusuf sebelum jadi raja adalah jadi mitranya raja.
Maksudnya apa? Ini hikmah lain lagi yang boleh diambil. Kalau Anda jadi mitranya raja, mungkin ada seorang ulama yang dekat dengan pejabat. Jadikan pejabatnya kayak raja itu, Malik Mesir tadi. Jangan diajari tamak itu raja. Ajari raja agar bisa tahan lapar. Mikirkan umat. Nah itu. Bisa jadi ini kalau ternyata Anda sebagai seorang, Anda Yusuf hari ini, tapi ternyata tidak ngerubah raja jadi benar, ya Anda salah. Apalagi raja di sini kan tidak punya ilmu. Raja tidak punya ilmu di sini, tapi dia punya kekuasaan. Tapi terbangun hubungan baik antara Nabi Yusuf dengan raja, sehingga rajanya menjadi baik. Dan semestinya juga seperti itu, antara kiai dengan para pejabat itu ya harusnya hubungannya baik. Tapi hubungan baik untuk membangun, bukan untuk saling memanfaatkan. Bukan calon pejabat datang ke kiai hanya karena pengen jamaahnya besok nyoblos milih noman dia, bukan begitu. Dan bukan kiai datang ke pejabat hanya pengen dibangunkan pondoknya, bukan itu. Itu kan salah niat semuanya. Pejabatnya datang ke kiai salah niat, makanya mengundang mendatangkan kiai datang ke pejabat salah niat. Tapi kalau niatnya pejabatnya datang ke ulama, ulamanya datang ke pejabat, benar muncul kisah Yusuf dengan Malik. Yusuf dengan raja. Ini hikmah. Kemudian hikmah yang lain lagi adalah kelembutan hati. Tidak boleh kita menyimpan dendam. Karena itu adalah saudara kita atau umat Nabi Muhammad. Nabi Yusuf bagaimana? Dijailin, jahil sejail-jailnya. Oh, dibunuh, dilempar di sumur. Taruh di sumur. Diambil oleh musafir lalu. Bagaimana? Kira-kira gimana kalau kurang ajar membunuh saya ini. Oh enggak, Nabi Yusuf lapang hati, maafkan. Dengan saudara jangan biasa mendendam sedikit pun. Saudara-saudaramu, anak ayahmu atau anak ibumu, bahkan anak ayah ibumu kadang. Saudara seayah, saudara seibu, sama. Saudara. Bahkan dikembangkan masalah rasa kasih sayang kepada sepupu dan yang lainnya. Silaturahim. Umat Nabi Muhammad, makanya nggak perlu mendendam kita. Nabi Yusuf contohnya, banyak hikmah di balik kisah-kisah Nabi Yusuf. Dihormati, dimuliakan, sehingga semuanya mulia nanti bersama Nabi Yusuf. Mendapat hidayah semuanya, mulia semuanya. Baik, ini adalah kisah. Banyak hikmah di balik kejadian-kejadian apa kisah-kisah yang disebutkan para ulama. Setiap ulama kadang setiap ahli tafsir beda di dalam mengambil hikmahnya. Ajib, begitu luasnya hikmah. Ulama ini mengambil hikmah ini, hikmah ini, hikmah ini. Semoga Allah berikan bagi kita ketulusan dalam mengabdi kepada umat. Seperti Nabi Yusuf dengan ketulusannya. Adil. Semoga Allah menjadikan pemimpin-pemimpin kita pemimpin yang adil. Allah Maha Kuasa, adil. Punya hati nurani, penuh kasih. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Menjaga kita, menjauhkan kita dari permusuhan, kebencian, serta dendam, dengki, prasangka buruk. Dan semoga hidup kita indah dengan cinta, kasih sayang, saling tolong menolong dalam kebaikan. Wallahu a'lam bissawab.